Ciri perusahaan yang sakit itu biasanya ditandai dengan produktivitas karyawan yang rendah, seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya ditandai dengan pola komunikasi antara perusahaan, antara karyawan dengan pimpinan itu eee, tidak harmonis, seperti itu. Ditandai dengan apa tidak harmonis? Saling jalan sendiri-sendiri, di mana misal bicara reporting, ya, report itu tidak ada yang secara rutin. Seharusnya bicara report sebagai laporan, itu kan harus ada yang namanya laporan bulanan, laporan 2 mingguan, laporan mingguan gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan dan bahkan banyak gitu ya, mereka hanya bicara laporan hanya by lisan, tidak by data, seperti itu. Sehingga biasanya kalau seperti ini, mereka kesulitan untuk bisa bicara tentang, melakukan rencana bisnis ke depan. Biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini, mereka bisa dikatakan, eee kategorinya perusahaan, yang sedang berkembang, seperti itu. Tetapi yang menarik adalah, yang di Indonesia banyak perusahaan yang sedang berkembang seperti ini. Mereka, ya, memulai usaha adalah bagaimana bisa jualan terlebih dahulu. Mereka udah jualan, ya, jualannya bagus, jumlah karyawan bertambah, kemudian dia dihadapkan dengan suatu permasalahan, ya, di mana biasanya karyawannya sulit berkembang gitu ya, dikasih, eee, challenge, dikasih tantangan itu mudah menyerah, seperti itu. Kemudian juga kinerja karyawannya itu sulit untuk bisa ditingkatkan, karena mereka merasa sudah nyaman dengan kondisi seperti saat ini. Nah, itulah biasanya, problematika yang ada gitu ya, di perusahaan-perusahaan, begitu. Yang menyadari bahwa perusahaan tersebut mengalami masalah seharusnya adalah bagian HRD. Tetapi tidak semua perusahaan memiliki bagian HRD. Nah, manakala tidak ada bagian HRD dalam perusahaan tersebut, berarti biasanya itu akan menjadi tanggung jawab si business owner, menjadi tanggung jawab si direktur, begitu. Dan bicara kaitannya dengan konsultan HRD, ini begitu erat kaitannya bicara dengan policy, dengan kebijakan. Karena manakala mereka menghubungi konsultan, berarti akan ada cost yang harus dia keluarkan, cost tambahan di luar daripada budget yang rutin dia keluarkan. Kalau dia tidak merasa sakit, kalau dia tidak merasa, sedang ada masalah, pasti dia akan menunda cost tersebut. Tetapi kalau dia merasa memang butuh, ya, ibarat penyakit yang tadi sempat saya sampaikan, ibarat dia harus datang ke dokter, berarti kan ingin sembuh, berapapun uang akan dia keluarkan. Kayak misalnya ya, ada klien kami dia sudah 23 tahun berdiri gitu ya, dan dia ingin melakukan regenerasi dari generasi pertama ke generasi kedua, dia mengatakan, "Pak Hasan, tolong bantu saya, berapapun dana yang Pak Hasan butuhkan untuk proses, ya, perbaikan perusahaan saya ini untuk bisa sampai saya melakukan proses regenerasi ini dengan baik, dengan sempurna, saya akan sediakan dananya, Pak." Nah, berarti apa? Dia menyadari bahwa si business owner ini menyadari bahwa betapa pentingnya proses regenerasi. Sehingga dia tahu ketika ada biaya yang akan dikeluarkan, dia siap untuk, eee, menyiapkan gitu ya, mencadangkan daripada, keuangan perusahaan untuk dia, meng-hire seorang HR konsultan. Dan jadi biasanya juga perusahaan-perusahaan yang menghubungi, HR konsultan adalah mereka kita, membaginya gitu ya, menjadi 2 saja yang paling sederhana. Perusahaan, kecil menengah gitu ya, dan perusahaan besar. Kalau perusahaan besar, yang hubungi kami adalah orang HR-nya, begitu. Biasanya masalahnya udah agak advance, bicara tentang pembuatan kamus kompetensi, seperti itu ya. Kemudian bicara tentang struktur dan skala upah, ya. Kemudian bicara tentang salary benchmarking, misal ya seperti itu. Tapi kalau perusahaan, kecil dan menengah, biasanya mereka permasalahannya bicara tentang hal yang mendasar, yaitu bicara tentang
SOP ya, SOP yang belum ada, job desk yang belum ada, ya, KPI-nya juga belum ada, Key Performance Indicator, bahkan juga termasuk penilaian kinerja yang belum ada. Dan itu biasanya yang kami lakukan.